Waalaikumsalam. Izin dengan Dokter Epidemiologi semester 6 mohon izin untuk mempresentasikan tentang pineal cancer pada EAU reading kali ini. Next. Pineal cancer ini identik dengan SCC penis, yaitu dia muncul muncul dari epitelium, berasal dari bagian lipatan dalam dari prepusium ataupun dari glans penis. Lalu untuk insidensinya pada negara berkembang itu lebih tinggi daripada negara industri. Secara khusus di daerah Asia Tenggara sebanyak 1-2% dari 100.000 laki-laki. Puncak dari insiden ini adalah pada dekade 60 di mana masih ada kemungkinan muncul pada pasien-pasien yang lebih muda. Namun perlu diketahui bahwa pada daerah yang tinggi insidensi HPV juga akan memiliki tinggi prevalensi dari kejadian kanker penis ini sendiri. Next. Untuk histologinya dari SCC penis ini ada banyak, di mana subtipe-subtipenya ini yang paling sering adalah SCC itu sendiri, kemudian diikuti papillary carcinoma, kemudian diikuti basaloid carcinoma. Dan beda-beda tergantung dari jenis-jenisnya. Next. Untuk faktor risiko yang pertama itu bisa pada pasien-pasien yang memiliki riwayat fimosis ataupun penyakit inflamasi kronis pada penis, ataupun juga pada pasien-pasien yang diberikan terapi ultraviolet A, pada pasien yang merokok, pada pasien yang memiliki riwayat infeksi HPV sebelumnya, ataupun disertai dengan kondiloma acuminata, dan lebih sering pada daerah-daerah pedesaan dan pada strata ekonomi sosial yang rendah. Adapun juga apabila pasien ini insidennya akan lebih tinggi pada pasien-pasien yang melakukan pre-sex ataupun yang melakukan koitus pada usia yang lebih dini. Perlu diketahui pada beberapa studi menyebutkan bahwa sirkumsisi pada neonatal itu mampu mengurangi insidensi dari kanker penis, tetapi tidak mengurangi untuk risiko terjadinya penile intraepithelial neoplasia. Sedangkan sirkumsisi pada dewasa itu tidak memiliki efek protektif terhadap kanker penis itu sendiri. Next. HPV teridentifikasi 70 sampai dengan 100% pada intraepithelial neoplasia, sedangkan 30 sampai 40% pada invasif kanker penis. Interaksinya dengan gen-gen protein onkogen ataupun tumor supresor gen seperti P1, P53 dan ribosomal gen sebagai kofaktor dari karsinogenesis oleh HPV itu sendiri. Untuk tipe-tipe yang paling tersering ada 3. Yang pertama yang paling tertinggi adalah tipe 16, kemudian adalah tipe 6 dan tipe 18. Next. Faktor resiko di sini ada tabel antara jenis-jenis subtipe, di mana pada HPV yang memiliki kaitannya dengan HPV adalah seperti subtipe basaloid, papillary basaloid, carcinoma, basaloid, clear cell carcinoma, dan lymphoepithelioma like carcinoma. Perlu diketahui pada studi-studi 5-year survival pada pasien-pasien yang HPV negatif dibandingkan HPV positif, HPV negatif lebih tinggi angka 5-year survival-nya. Dan tidak ada perbedaan antara kedua kelompok pada 10-year survival pada rekurensi di regional lymph node. Dan tidak ada hubungan antara kejadian kanker penis dengan kanker serviks yang berkaitan dengan HPV. Next.
Pada slide ini adalah mengenai dengan staging secara klinis. Seperti yang kita ketahui ada TNM, untuk T-nya sendiri, T in situ ataupun T in situ dan TA ini merupakan tumor non invasif dari kanker penis. Sedangkan T1 itu sudah menginvasi subepitelial, di mana T1A didefinisikan sebagai invasi tanpa keterlibatan limfovaskular dan tidak terbukti diferensiasi buruk. Sedangkan T1B disertai dengan invasi limfovaskular atau dengan diferensiasi yang buruk. Sedangkan T2 menginvasi korpus spongiosum dengan atau tanpa keterlibatan uretra. Sedangkan T3 invasi korpus cavernosum dengan atau tanpa keterlibatan uretra. T4 terdapat invasi pada organ struktur lainnya. Untuk N terdiri dari N0 sampai dengan 3, N0 tidak terpapasi ataupun tidak tervisualisasi adanya pembesaran limfonodi. N1 terdapat palpasi pada unilateral dari inguinal limfonodi. Sedangkan N2 terdiri dari multiple dari salah satu ipsilateral ataupun bilateral inguinal limfonodi. Sedangkan N3 terdapat inguinal limfonodi yang terfiksasi ataupun teridentifikasi pembesaran dari pelvic lymph node atau baik unilateral ataupun bilateral. Sedangkan M terdiri dari M0 dan M1, di mana M1 ini distant metas berupa distant metas selain dari inguinal pelvico limfonodi dan visceral metastasis. Next. Untuk staging sendiri dijelaskan ada pathological classification. Setelah dilakukan identifikasi secara histopatologis, untuk T tidak ada perubahan, untuk N terdapat perubahan, N1 yaitu terdapat 1 atau 2 dari limfonode inguinal, sedangkan N2 lebih dari 2 pada satu unilateral inguinal node ataupun bilateral limfonode inguinal. Sedangkan N3 terdapat metastasis pada limfonode pelvikal, baik itu unilateral atau bilateral, ataupun keterlibatan ekstranodal dari ekstrakapsular pada dari inguinal metastasis itu sendiri. Sedangkan M1 terdapat patological M1 apabila teridentifikasi secara mikroskopis. Di sini disebutkan adanya grading histopatologi. Terdapat dari GX, G1, G2, G3, dan G4. Dengan definisi well differentiated G1, moderately differentiated, grade 2, grade 3, poorly differentiated, dan grade 4 undifferentiated. Next, grading ini sendiri memiliki patokan dari kolega patologi anatomi berdasarkan keterangan dari temuan histopatologi seperti yang ditampilkan ini. Next. Untuk rekomendasi staging, ini direkomendasikan kuat untuk mengasesmen apakah ada riwayat dengan temuan HPV itu sendiri. Yang kedua adalah selalu disertakan diagnosis berupa subtipe dari squamous cell carcinoma. Yang ketiga, pada sediaan histopatologi harus dilakukan surgical margin, di mana kita harus di mana terbukti bebas margin tumor. Sedangkan untuk TNM itu sendiri harus dilakukan asesmen secara holistik. Next. Untuk diagnosis sendiri untuk primary lesion kita harus melakukan pemeriksaan fisik terutama pada penis, di mana pada pasien-pasien yang tidak dilakukan sirkumsisi itu kita harus benar-benar bisa mengekspos dari prepusiumnya, karena seperti yang dikatakan pada awal tadi, lesi bisa ada di balik dari plikasi dari prepusium. Kemudian pada pemeriksaan Doppler USG ini lebih superior daripada MRI untuk mendeteksi adanya infiltrasi
korporal dengan artificial erection. Cuman pada pemeriksaan ini dia lebih cenderung invasif dan tidak nyaman pada pasien sehingga jarang dilakukan. Untuk regional limfonodi apabila kita tidak menemukan atau non palpable inguinal lymph node, kita tetap harus berpikir bahwa masih ada 25% kemungkinan terjadinya mikrometastasis. Disebutkan pada Campbell bahwa inguinal USG ini masih bisa menjadi opsional apabila kita tidak bisa melakukan apabila pada palpasi kita tidak menemukan tanda dari inguinal lymph node itu sendiri. Sedangkan pada temuan palpable inguinal lymph node kita harus memwork up lebih dalam dengan kontrasi pelvic ataupun PET-CT. Inguinal lymph node yang bulky, yang besar, ini mengindikasikan bahwa terjadinya ekstensif dari metastase limfonode itu sendiri. Dan distant metastasis selalu kita harus membuka dengan CT scan abdomen ada torak, bisa dilakukan dengan chest X-ray ataupun CT torak. Disebutkan bahwa pada tumor SCC penis ini belum ada seromarker, namun ada penelitian tentang antigen dari SCC. Meskipun tidak dapat memprediksi kejadian dari suatu metastasis, tapi dapat menjadikan indikator dari disease-free survival pada pasien-pasien yang positif limfonode. Untuk rekomendasinya di sini dilakukannya artificial erection dan Doppler dan MRI ini masih weak. Yang kedua, apabila pada inguinal lymph node ini ditemukan tidak terpalpasi inguinal lymph node-nya, kita harus melakukan stratifikasi resiko. Apabila masuk pada golongan intermediate dan high risk, selalu kita tawarkan untuk dilakukan tata kelola diagnostik yang lebih invasif. Untuk noda yang terpalpasi kita work up dengan CT scan, dan pada distal metastasis pada pasien dengan N positif kita harus selalu memwork up dengan CT scan abdominopelvic. Yang kemudian disease management untuk tumor primer T1 atau T2 ini memiliki pada prinsipnya target dari manajemen kanker penis itu pada ada dua. Yang pertama pada tumor primernya sendiri, yang kedua pada limfonode itu sendiri. Untuk tumor primernya selalu sebisa mungkin mengangkat tumor secara menyeluruh dengan sebisa mungkin melakukan preservasi pada organ itu sendiri tanpa dengan kontrol dari onkologi itu sendiri, di mana pada organ preservasi ini dia lebih superior terhadap fungsional dan kosmetiknya. Next. Di sini ada yang pertama untuk tata laksana TA atau TIS in situ pada pasien-pasien dengan non-invasive disease. Ada beberapa pilihan opsional terapi. Yang pertama, sebagai lini pertama merupakan topical chemoterapi, bisa diberikan imunoid ataupun 5-fluorouracil ointment, dan apabila terapi ini gagal dalam follow up-nya jangan diulang. Dan ada penelitian bahwa pasien yang diberikan total topical chemoterapi disertai dengan fungsi ini dapat meningkatkan respon tanpa kejadian kekambuhan sebanyak 78%. Sedangkan laser treatment yang diketahui di sini ada dua, neodymium iode ataupun dengan karbon dioksida laser. Sedangkan gland resurfacing baik itu total ataupun parsial, yaitu dengan pengangkatan epithelial gland itu disertai dengan rekonstruksi dengan graft. Apabila ini menjadi pilihan apabila lini pertama tadi gagal. Yang selanjutnya adalah treatment terhadap invasive disease pada T1 atau T2.
Di sini berbeda glandular, kita bisa melakukan dengan lokal eksisi, parsial atau total glansektomi disertai dengan sirkumsisi. Untuk apabila pada lesinya berupa pada foreskin, maka kita bisa melakukan radikal sirkumsisi. Dan tidak dilupakan bahwa selalu disertai dengan frozen section, di mana pada free marginnya itu berbeda pada tiap grade-nya. Diketahui di sini untuk 3 mm untuk grade 1, 5 mm untuk grade 2, dan 8 mm untuk grade 3. Next. Kemudian untuk studi-studi yang terkait dengan laser treatment di sini, itu yang pertama laser yang diikuti dengan pemberian radioterapi atau kemoterapi pada 2 kelompok, yaitu pinal intraepithelial neoplasia ya, dibandingkan dengan T1, ini memiliki fracture local equivalence 10% banding dengan 16%. Sedangkan kambuhan pada inguinal node yaitu 0% dan 4%. Sedangkan yang mendapati partial penektomi setelah dilakukan tindakan laser dan radioterapi ini memiliki pada 10 tahun memiliki angka 3% dan 10%. Sedangkan untuk laser medium YAG ini secara khusus dijelaskan bahwa memiliki local recurrence besar 10 sampai dengan 48% dan 7 years of survival rate dengan rata 85 sampai dengan 95%. Next. Kemudian bagaimana dengan surgical excision? Excision ini pilihannya ada beberapa, yaitu yang pertama MOH microgravity, sebuah teknik yang dipadukan dengan koordinasi dengan patologi anatomi klinis. Itu pada saat dilakukan eksisi maka dia harus melakukan repetisi dari frozen sehingga kita bisa mengetahui dengan prinsip organ preserving yang lebih akurat. Di sini disebutkan bahwa terdapat 32% local recurrency dan 8% inguinal recurrency, sedangkan gland resurfacing memiliki 0% local recurrence dan 6% inguinal recurrence, sedangkan glansektomi itu 6,9 hingga 8% local recurrence dan 9 hingga 12,6% inguinal recurrence. Dibandingkan dengan partial penektomi 4 sampai dengan 50% terjadi kejadian dari local recurrence dan belum ada data terkait dengan rekurensi inguinal. Meskipun demikian dari keempat pilihan terapi ini belum tidak signifikan terhadap survivalnya antara organ sparing maupun dengan grup yang dilakukan penektomi. Next. Lalu bagaimana dengan radioterapi untuk T1, T2? Diindikasikan untuk lesi kurang dari 4 cm dalam diameternya, diberikan berupa external beam radioterapi dengan minimal 60 dis dan brachytherapy. Adapun modalitas yang baru berupa push dose brachytherapy dan ini memiliki angka rekurensi lokalnya 15%. Nah, kejadian lokal rekurensi ini dapat dilakukan salvage menggunakan teknik pembedahan yang sebelumnya tadi. Untuk perlu diketahui komplikasi di radioterapi dapat berupa metastenosis, ureteral stenosis, gland necrosis, dysuria, pansexual intercourse, dan leukoplakia corpora cavernosa. Untuk hasil pembandingan antara surgical dengan radioterapi ini sendiri tidak jauh berbeda, tapi masih lebih unggul pada 5 years overall survival, di mana pada teknik pembedahan ini lebih tinggi 3%, sebanyak 76% dibandingkan dengan radioterapi 73%. Rekomendasi yang diberikan pada EAO ini disebutkan kembali bahwa sebisa mungkin kita melakukan organ preservasi, yaitu pada T in situ. T in situ ini kita manajemen yang pertama adalah topical treatment, yang kedua adalah laser ablasi, bisa dilakukan juga dengan gland surfacing. Sedangkan T1A dengan grade 1 ataupun grade 2 dapat dilakukan white local excision, laser ablation, gland surfacing, glansektomi, dan radioterapi apabila lesi kurang dari 4 cm. Sedangkan T1B dengan grading D3 ataupun T2 dapat dilakukan white local excision disertai dengan rekonstruksi
glansektomi dengan sirkumsisi dan disertai dengan rekonstruksi, ataupun diberikan opsional radioterapi apabila lesi kurang dari 4 cm. Lalu bagaimana untuk tata laksana kanker penis yang invasif untuk T2 dan sampai dengan T4? Yang pertama ini untuk T2 itu sendiri memiliki opsional total glansektomi dengan atau disertai dan di resurfacing dari korporeal, dari korpus, sedangkan bisa juga wide local excision atau partial amputation disertai dengan rekonstruksi. Sedangkan T3 ini memiliki dua opsi. Yang pertama adalah glansektomi dengan distal corporectomy dan disertai dengan rekonstruksi, dan yang direkomendasikan pada T3 apabila tersebut diambil partial penektomi disertai dengan rekonstruksi dari rekonstruksi dan dilakukan perineal uretrostomy. Sedangkan pada T4 dilakukan partial ataupun total penektomi disertai dengan perineal uretrostomy. Untuk kejadian rekurensi lokal, apabila pada follow up-nya nanti belum adanya invasi dari korpus cavernosum, maka masih bisa dilakukan pengulangan dari organ conserving procedure seperti micrography surgery, resurfacing, dan yang tadi disebutkan. Selanjutnya apabila pada rekurensi lokal ini ditemukan ternyata dia sudah pada high stage recurrence, maka pilihannya adalah partial atau total amputasi dengan penawaran untuk dilakukannya total balik rekonstruksi. Next. Untuk rekomendasi di sini, rekomendasinya T1B, D2 dan T2 seperti yang tadi disebutkan. T3 di sini ada dua. Yang pertama tanpa keterlibatan uretra itu dipilih dengan partial amputasi dengan rekonstruksi ataupun radioterapi apabila lesinya kurang dari 4 cm. Sedangkan T3 yang dilakukan yang telah disertai dengan invasi dari uretra, maka dipilih adalah partial penektomi ataupun total penektomi dengan perineal uretrostomy. Sedangkan T4 di sini disebutkan pertama kali yaitu untuk dilakukan neoadjuvan terlebih dahulu. Namun rekomendasinya di sini adalah weak karena pada neoadjuvan kemoterapi ini masih clinical trial. Sedangkan local recurrence di sini dapat dilakukan salvage prosedur pada pasien-pasien yang pada follow up-nya belum diketemukan invasi dari badan korpusnya. Sedangkan pada yang high stage recurrent dilakukan opsi untuk partial atau total amputasi. Di sini yang manajemen dari regional lymph node. Yang pertama apabila kita temui adalah clinically N0, maka yang harus dilakukan adalah risk stratification for micrometastatic inguinal lymph node disease. Di sini EAU mengambil dari jurnal dengan judul tersebut oleh Antonio Augusto Ornelas, di mana pada jurnal ini dia membagi menjadi 3 grup. Yang pertama adalah low risk ini adalah T1 atau G1-G2, di mana nanti akan di work up dengan conservative surgery. Sedangkan intermediate risk yaitu T2 sampai dengan 3 atau G1-G2, dan high risk T4 atau G3 itu langsung ditawarkan untuk dilakukan superficial modified lymph node dissection. Dan pada tahun 2009 mulai dikenal dengan dynamic sentinel node biopsy. Untuk dua tindakan tersebut di atas, apabila dalam durante frozen section-nya ditemukan positif pada nodul, maka akan dilanjutkan dengan ipsilateral radical inguinal lymphadenectomy. Sedangkan yang perlu diketahui untuk false negatif dari dynamic sentinel node biopsy ini sebesar 12-15%, sedangkan belum diketahui false negatif dari modified inguinal lymph node. Next. Untuk clinical N1 ataupun clinical N2, di sini pilihannya adalah yang pertama langsung dilakukan radical inguinal lymphadenectomy ataupun pelvic lymphadenectomy apabila
pada temuan dari frozen section dari radikal inguinal lymphadenectomy ditemukan terdapat 2 atau lebih dari inguinal lymph node di metastasis dan atau adanya keterlibatan ekstrakapsular limfonodi ataupun di sini N3. N3 sudah punya tempat untuk dilakukan pelvic lymphadenectomy. Untuk pelvic lymphadenectomy itu sendiri dapat dilakukan simultan bersamaan dengan radikal inguinal lymphadenectomy ataupun dilakukan sebagai prosedur sekunder nantinya. Tetapi perlu diketahui bahwa sebisa mungkin jangan menunda dari tindakan tersebut. Sedangkan untuk adjuvan kemoterapi ini masih memiliki tempat di mana apabila pasien-pasien yang tidak diberikan kemoterapi ini memiliki long term disease free survival pada pasien yang diberikan adjuvan kemoterapi sebanyak 84% dibandingkan 39%. Pada manajemen klinikal N3 disebutkan bahwa mulai diberikan neoadjuvan kemoterapi dengan long term survival 30%. Sedangkan untuk bagaimana manajemen dari limfonodi yang rekurensi pada riwayat N0 sebelumnya, kita harus melakukan manajemen urut lagi seperti yang sebelumnya dijelaskan. Sedangkan apabila sebelumnya telah dilakukan tindakan dynamic sentinel node biopsy ataupun modified inguinal lymph node diagnosis, dilakukan multimodal treatment di mana diberikan neoadjuvan kemoterapi ditambah radical inguinal lymph node dissection dan atau adjuvan kemoterapi. Next. Di sini rekomendasinya bahwa disebutkan bahwa untuk clinical N0 dilakukan surveillance apabila pada low risk group yaitu T in situ, TA, G1, T1, G1. Namun pada kelompok-kelompok yang di atas dari T1, G2 disebutkan bahwa intermediate atau high risk segera ditawarkan untuk dilakukannya modified inguinal lymphadenectomy ataupun dynamic sentinel node biopsy dengan rekomendasi strong. Sedangkan pada clinical N1, N2 langsung dilakukan radical inguinal lymphadenectomy. Sedangkan clinical N3 ini mulai ada tempat diberikan neoadjuvan kemoterapi diikuti dengan treatment berupa radical inguinal lymphadenectomy. Untuk pelvic lymph node di sini disebutkan bahwa dilakukan apabila terdapat 2 atau lebih dari keterlibatan inguinal node N2 ataupun apabila ditemukan secara pathological N3 yaitu extracapsular nodal metastasis. Sedangkan adjuvan kemoterapi di sini PN2 atau PN3 setelah diberikan pada pasien-pasien yang telah menjalani radical lymphadenectomy. Sedangkan radioterapi ini bukan merekomendasi tetapi masih ada tempat apabila dilakukan pada opsi-opsi paliatif. Next. Untuk kemoterapi sendiri di sini ada beberapa yaitu yang pertama prinsip dari adjuvan ini pada patological N1 ini masih clinical trial, belum ada terlalu banyak datanya. Untuk patological N2, N3 ini dari riwayat sejarahnya ini pertama dilakukan bleomycin vincristine methotrexate, diketahui dengan disease-free survival yang baik pada kelompok yang diberikan kemoterapi. Namun mulai ada temuan lagi dengan penggunaan cisplatin dan 5-FU di mana ini memiliki outcome yang lebih baik dan angka toxicnya lebih rendah. Kemudian yang lebih baru lagi adalah cisplatin 5-FU ini ditambah dengan taksan atau ini dengan regimen TPF sebanyak 3-4 siklus dalam 42 bulan, disease free survival-nya sebesar 52,6%. Sedangkan untuk neoadjuvan sendiri ini dia masih clinical trial di mana belum bisa diberikan karena terkait kematian akibat bleomycin toxicity-nya. Sedangkan cispat 5-FU ini dia long term survival-nya juga sudah bagus, namun apabila dia masih memiliki toksisitas dan pada
Regimen selanjutnya berupa taksan, kemudian diberikan platin base dan koma satu. Pada kelompok pada studi selanjutnya yaitu cisplatin dengan 5FU ditambah dengan taksan base ini tanpa taksan. Lalu ada tempat untuk paliatif kemoterapi ini diperuntukkan pada pasien-pasien yang telah terdapat visceral metastasis dan dengan ekok performance-nya lebih dari 1, di mana tetap kita menggunakan adalah cisplatin base karena memiliki outcome yang lebih baik daripada non cisplatin. Adapun nikel dan gemcitabine, adapun juga targeted terapi, panitumumab dan setumab. Next. Di sini rekomendasi dari kemoterapi itu sendiri pada pasien yang diberikan dengan adjuvan terapi dengan regimen 3 sampai 4 siklus dari cisplatin, kombinasi cisplatin, taksan dan 5 fluorouracil atau UIPO. Sedangkan untuk pemberian yang adjuvan di sini masih WIC, tetapi dapat diberikan dengan pemberian 4 siklus dari cisplatin base dan taksan base, diikuti dengan radical surgery. Sedangkan kita berikan paliatif kemoterapi pada pasien-pasien yang memiliki sistemik. Ini adalah follow up dari primary tumor. Di sini dibagi dua, yaitu non invasif dan invasif. Yang non invasif itu telah kita lakukan penile preserving treatment untuk tahun pertama dan tahun kedua ini dilakukan follow up 3 bulan, kemudian tahun ketiga, tahun kelima dilakukan follow up tiap 6 bulan. Di sini dilakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh ataupun edukasi pada pasien untuk melakukan self examination. Kemudian untuk amputasi sendiri sama, cuman berbedanya dia pada tahun ke-3 sampai ke-5 dilakukan setahun sekali. Next. Untuk follow up inguinal node itu sendiri, yang pertama ini berdasarkan dari stratifikasi risk-nya tadi. Apabila dia itu low risk, maka dia kita follow up selama 3 bulan pada tahun atau 2 tahun pertama. Dengan tahun ketiga hingga kelima kita lakukan tiap 6 bulan. Belum perlu dilakukannya pemeriksaan CT scan dan lain-lain. Namun pada klinikal yang lebih advance seperti dia mulai dilakukan pemeriksaan CT scan. Next. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.